Seperti biasanya Wawan pulang kerja dari kantornya yang ada di luar kota, kira-kira berjarak 25 km. Dan dia harus menempuh perjalanan dengan sepeda motor kesayangannya yang sudah 10 tahun ini menemaninya menembus perjalanan pulang pergi untuk bekerja. Sekitar pukul setengah 5 sore, Wawan biasanya dari kantornya untuk segera menempuh perjalanan yang lumayan jauh itu. Sudah menjadi hal yang biasa bagi Wawan, setiap hari harus bolak-balik naik motor untuk bekerja. Wawan terus menyusuri jalan dengan sepeda motor tuanya itu. Ia pun melewati perumahan dan jalan-jalan yang lumayan sepi. Tak terlewat juga ada jalan yang paling sepi yang ia harus lewati, yaitu melewati jalan yang menembus hutan sekitar 3 km. Setiap melewati tempat tersebut, Wawan seolah merasakan ada hal yang aneh, hal-hal yang ganjil yang sering ia lihat. Seperti ada wanita berjalan di sepinya jalan, seperti ada warung kopi, dan seperti ada seorang pencari kayu, dan masih banyak hal-hal aneh yang dia rasakan. Pernah Wawan mendengar cerita dari para warga sekitar dan teman sekantornya yang mengatakan kalau di 3 km jalan yang menembus hutan itu ada pom bensin gaib, di mana sudah ada beberapa orang yang pernah mengalami kejadian menakutkan ketika melewati tengah hutan tersebut. Dikatakan bahwa beberapa orang pernah mengalaminya, seperti cerita yang dialami oleh Pak Badri. Saat itu waktu telah beranjak sore dan sebentar lagi maghrib. Saat itu Pak Badri lagi pulang dari setor kayu di kota sebelah. Mobil yang dikendarai Pak Badri berjalan pelan karena hari mulai petang. Sesampainya di tengah jalan hutan tersebut, Pak Badri tiba-tiba merasakan agak ngantuk sedikit. Dari kejauhan, dia pun melihat ada sebuah pom bensin yang masih buka. Terlihat juga ada toko yang masih buka. Ia pun kemudian berinisiatif untuk beristirahat sejenak di sana. Sesampainya di depan pom bensin tersebut, Pak Badri segera membelokkan arah mobilnya, memasuki area pom bensin. Mobil pun berjalan masuk dengan pelan, dan berhentilah Pak Badri di sebuah warung kopi yang ada di satu area dengan pom bensin tersebut. Pak Badri kemudian segera turun dan memesan secangkir kopi dan mie rebus. Ia pun melihat seorang kakek dan anak gadisnya yang sangat cantik. Kakek tersebut adalah pemilik warung tersebut. Pak Badri tidak merasakan hal aneh saat itu. Ia pun kemudian menikmati kopi dan mie rebus yang ia pesan. Setelah selesai makan, Pak Badri tiba-tiba ingin buang air kecil. Ia pun bertanya kepada gadis pemilik warung tersebut, di mana tempat kamar mandinya. Gadis cantik muda itu pun kemudian menunjukkan tempat kamar mandi yang ada di pom tersebut. Pak Badri pun segera melangkahkan kakinya menuju ke kamar mandi yang terletak di paling ujung belakang dari area pom bensin tersebut. Saat dia melangkahkan kakinya, samar-samar dia mendengar suara-suara aneh, seperti orang yang lagi berbincang-bincang, padahal ia melihat sekitar lagi sepi. Pak Badri pun tak menghiraukan suara itu. Ia hanya fokus untuk sampai ke kamar mandi dan segera untuk buang air kecil. Saat Pak Badri lagi asik buang air kecil sambil bersiul, tiba-tiba ia dikagetkan dengan adanya suara gedubrak dari sebelah. Suara yang amat keras dan samar-samar ia pun mendengar suara seorang wanita yang menangis terseduh-seduh. Suara yang sangat menyayat hati. Sejenak kemudian bulu kuduk Pak Badri pun tiba-tiba merinding. Ia pun mulai merasakan hawa yang aneh dan dingin. Setelah selesai, Pak Badri kemudian segera keluar dan ia pun menoleh ke kanan dan ke kiri. Suara apa ya tadi?
Siapa malam-malam begini yang menangis di sini? Gumam Pak Badri di dalam hati. Tiba-tiba terdengar suara wanita yang menangis lagi. Kali ini suara itu berasal dari dalam kamar mandi. Pak Badri pun segera menoleh dan kembali ke arah kamar mandi. Dan betapa kagetnya dia saat dia melihat ada sesosok wanita yang lagi tergantung di atap kamar mandi dengan luka darah yang mengalir menetes di ubin kamar mandi. Saat itu juga Pak Badri lari tunggang-langgang karena dia ketakutan dan melihat sosok mayat wanita yang tergantung di dalam kamar mandi. Pak Badri pun berlari ke arah mobilnya dan segera menyalakan mobilnya untuk meninggalkan lokasi tersebut. Dengan cepat Pak Badri pun tancap gas dengan masih muncul pikiran yang berkecamuk di dalam hatinya. Saat Pak Badri buang air kecil, tak ada gadis yang tergantung, tapi tiba-tiba ada sosok wanita yang tergantung di dalam kamar mandi tersebut dengan penuh darah. Kejadian kedua juga dialami oleh Mas Karyo yang pada suatu malam sedang keluar mencari dukun bayi. Ia pun diharuskan melewati jalan tembus hutan itu. Saat itu dengan motornya, ia menembus jalanan hutan itu. Sampai di situ ia masih tak merasakan hal yang aneh. Tiba-tiba dari kejauhan dia melihat seorang wanita cantik di pinggir jalan yang seolah sedang menunggu seseorang. Sesampainya di dekat wanita itu, Mas Karyo pun berhenti dan menanyakan mau kemana dan kenapa sendirian. Karena kasihan, Mas Karyo pun memberikan tumpangan kepada wanita itu. Mas Karyo pun segera melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di sebuah pom bensin yang terlihat sepi, wanita cantik itu pun minta diturunkan di sana. Ia pun bilang ia ingin mencari kakeknya. Mas Karyo hanya menuruti apa permintaan dari wanita tersebut. Mas Karyo pun segera berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Tapi baru saja Mas Karyo menoleh, tiba-tiba wanita itu telah hilang tanpa bekas. Dan Mas Karyo melihat kalau dirinya lagi ada di antara rombongan semak belukar yang lebat. Mas Karyo pun segera tancap gas meninggalkan rombongan semak-semak itu. Dan akhirnya ia sampai juga di tepi jalan. Jantung Mas Karyo pun berdetak kencang sekali. Ia sangat ketakutan. Waduh, mimpi apa aku semalam bisa kesasar di tempat ini? Gumam Mas Karyo di dalam hati. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.